Mulai baik dari pagi hari ini. Bisa kita mulai, Bapak Ibu? Silakan Bu, sambil nunggu yang lain. Silakan Bu. Oke, baik. Ini mata kuliah EPID penyakit tidak menular ya, Bu Junita. Iya, Bu. Betul, Bu. Oke, Bapak Ibu, ini ada pertemuan terakhir untuk mata kuliah EPID penyakit tidak menular ya. Ada dua materi yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan epidemiologi lansia. Nah, kondisi saat ini Bapak Ibu untuk Indonesia sendiri kelompok usia lanjut atau lansia lebih dari usia 60 tahun masih tergolong cukup besar ya. Untuk lansia sendiri dikelompokkan menurut WHO ya. Ada usia menengah ya, 45 sampai 59 tahun, kemudian usia lansia ada 60 sampai 74 tahun ya. Kemudian usia lanjut ya, itu ada 75 sampai 90 tahun usia lansia lanjut ya. Lanjut usia. Kemudian menurut data Badan Pusat Statistik, penduduk usia lansia atau di atas 65 tahun saat ini sebanyak 16 juta jiwa ya, atau kurang lebih 5%, hampir 6% dari total penduduk Indonesia. Ini tahun 2020, berarti udah 4 tahun yang lalu, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita bahas dari epidemiologi geriatri, bahwa proses menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mempertahankan struktur dan fungsi normalnya, bahwa kondisi usia lanjut sangat dimungkinkan saat ini dihadapkan dengan kondisi menghilangnya ya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mempertahankan struktur dan fungsi normal organnya, sehingga sudah sedikit ya persentasenya dari 5% mungkin yang dalam kondisi sehat ya memiliki kemampuan jaringan dan organ secara normal itu sudah rendah. Nah, untuk apa kita mempelajari terkait dengan epidemiologi geriatri? Yang pertama, kita akan mengetahui pencegahan terhadap penyakit, kemudian mengetahui penyakit secara dini, kemudian memberikan terapi yang tepat, yang keempat nanti meringankan derajat ketergantungan dan perhatian atau perawatan sebaik mungkin. Nah, kalau di ilmu kesehatan lansia atau geriatri, kita nanti akan membahas terkait dengan upaya dan tindakan yang dilakukan sehingga para lansia selama mungkin tetap dalam keadaan fisik, mental, dan sosial itu dalam kondisi sehat. Nah, kondisi-kondisi ini kalau kita lihat di lapangan Bapak Ibu, banyak lansia yang mungkin tidak lagi memiliki kemampuan ya, baik secara fisik kebanyakan dan mental ya dalam kondisi sehat itu dan sosial juga itu sudah rendah. Sehingga perlu adanya upaya dan tindakan bagaimana kita mempertahankan supaya lansia ini tetap punya semangat ya, semangat dalam hidup, kemudian semangat untuk sehat. Artinya membantu meningkatkan kualitas kesehatan mereka ya. Yang kedua adalah perhatian lebih terhadap lansia dengan risiko tinggi, terutama nanti adanya upaya pencegahan dengan pendekatan kepada keluarga. Karakter lansia ya, ini bisa terjadi pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan ya. Status perkawinan kebanyakan dari lansia gitu ya sudah jarang ya apa namanya dalam kondisi suami dan istri masih ada gitu ya. Kebanyakan usia 60 sampai 70 tahun ke atas ya. Biasanya ada yang sudah ditinggal suami maupun istrinya ya meninggal dunia. Sehingga kebanyakan dari lansia hidup itu biasanya dengan keluarganya ya, baik anak, cucu maupun kerabat terdekat. Nah, kemudian ada living agreement ya. Ini seperti komitmen ya terkait dengan kehidupan nanti siapa yang akan mengurusi kehidupan lansia tersebut ketika sakit, bagaimana ketika nanti meninggal dunia dan seterusnya. Nah, ini perlu juga diupayakan dalam data-data epidemiologi. Kemudian kondisi kesehatan dan keadaan ekonomi. Nah,
Masalah kesehatan lansia yang paling banyak adalah selain masalah penyakit, terutama penyakit tidak menular ya, karena sifatnya kronis, kehidupan lansia itu tidak bisa lepas dari masalah psikologis. Tadi, karena berkaitan dengan menurunnya kemampuan jaringan, sehingga organ-organ yang ada sudah menurun ya kemampuan untuk bekerja secara normal. Kemudian kedua, peningkatan umur menuntut penyesuaian diri secara terus-menerus. Nah, adapun masalah kesehatan lansia yang ditemukan, ya yang pertama adalah ketidakberdayaan fisik. Ya, nah ini dalam kondisi sakit ya kebetulan ini mungkin untuk kasus-kasus penyakit tidak menular, sehingga apa menyebabkan lansia tersebut tergantung kepada orang lain ya untuk menjalani kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, ketidakpastian ekonomi sehingga memerlukan perubahan total dalam hidup dalam pola kehidupan ya. Nah, ini salah satu permasalahan ketika memang eh, lansia tersebut tidak ada prepare ya untuk kehidupan di masa tua dan eh, di masa kehidupan pada saat kondisi-kondisi seperti ini ya, kecuali mungkin kalau yang ASN BUMN ada pensiun ya. Nah, tapi kalau misalnya yang tidak ada, perlu adanya juga ya persiapan untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, memberi teman baru untuk mengganti mereka yang sudah meninggal atau berpisah tempat. Teman baru dalam konteks belum tentu suami atau istri ya, Bapak Ibu bisa memberikan siapa yang akan mengurusi mereka ketika mereka dalam kondisi ketidakberdayaan fisik tadi, gitu ya. Apakah anak, cucu, atau kerabat terdekat mereka. Nah, yang keempat adalah mengembangkan aktivitas baru untuk mengisi waktu luang, sehingga tingkat kebosanan ya itu eh, perlahan hilang ya, dan apa namanya tetap mereka mampu menjalankan kehidupan yang slow living itu, gitu ya. Itu perlu diupayakan. Nah, selanjutnya perubahan pada proses menua. Ya, itu bisa terjadi pada perubahan fisik, biologis, apalagi jasmani. Nah, baik dari segi kekuatan fisik ya sudah lemah ya, kemudian kondisi fisik badan juga tidak sempurna ya, bisa jadi dalam kondisi membungkuk, otot mengecil ya. Kemudian kulit mengerut dan keriput, rambut memutih, pertumbuhan juga berkurang ya, pertumbuhan pada rambut. Kemudian gigi mulai rontok, perubahan pada mata, pendengaran dan daya cium dan perasa juga berkurang sampai nanti kondisi pengapuran ya tulang rawan. Masih banyak ya kondisi-kondisi perubahan fisik dan biologis yang nanti dihadapi ketika sudah dalam fase usia lanjut atau lanjut usia. Nah, perubahan pada proses menua dalam konteks emosional atau jiwa yang pertama adalah menurunnya daya ingat ya. Tadi karena rendah apa namanya terdapat perubahan ya dalam kerja jaringan tadi. Mulai adanya 5L ya. Letih, lemah, lelah, lesu apalagi itu ya. Banyak ya, pelupa atau pikun, kemudian emosi mudah berubah, sering marah ya. Kemudian perubahan juga terhadap kehidupan seksual. Nah, sebagian besar menurut data BPS bahwa penyakit-penyakit yang dihadapi lansia adalah terkait dengan gangguan pembuluh darah, stroke ya, penyakit-penyakit kardiovaskuler. Kemudian penyakit yang berkaitan dengan gangguan metabolik, salah satunya diabetes mellitus. Ini kenapa Bu Junita Zoom-nya aman ya? Ah, Bu. Mas- Masih Oke. aman, Bu? Selanjutnya, gangguan persendian, encok dan mudah terjatuh ya. Dan yang terakhir adalah gangguan sosial ya. Kurang mampu lagi untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan ya. Karena tadi adanya perubahan secara emosional dan fisik ya, sehingga untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial juga semakin minim. Nah,
Contoh penyakit-penyakitnya apa saja? Tadi ya ada hipertensi, stroke ya, diabetes mellitus, kemudian artritis, encok dan terjatuh ya. Kemudian kurang penyusuan diri dan merasa tidak fungsi lagi. Nah, bagaimana cara penanganan atau pencegahannya ya? Yang pertama adalah upaya menunda ketuaan biologis ya. Kemudian upaya peningkatan gizi dan pencegahan penyakit degeneratif dan penyediaan pelayanan kesehatan. Nah, banyak yang perlu kita lakukan. Salah satunya adalah aktivitas fisik, kemudian dari faktor makanan, kemudian dari perubahan gaya hidup menuju sehat, ya, yang berhenti mengkonsumsi atau memiliki kebiasaan merokok bisa berhenti merokok, kemudian untuk peningkatan aktivitas fisik atau olahraga itu sangat membantu sekali ya dalam upaya untuk menunda ya, ketuaan biologis. Jadi perlu adanya pendekatan multidisipliner. Jadi upaya untuk pencegahan dari penyakit geriatri ini adalah bagaimana kita bisa mengedukasi keluarga dan kerabat terdekat ya untuk bisa membantu meningkatkan dan atau mempertahankan derajat kesehatan dari kelompok usia lanjut ini ya supaya mereka tetap bisa mandiri dan kalaupun sakit mereka tetap bisa berkualitas atau produktif ya sesuai dengan kemampuan dalam situasi tersebut. Ya. Jadi jangan sampai untuk menggantungkan atau bergantung kepada orang lain. Nah, untuk pendekatan multidisipliner, untuk penanganan masalah lansia yang pertama adalah menyiapkan sarana pelayanan bagi lansia. Ya, sarana pelayanan apapun bidang kesehatan maupun di tempat-tempat umum. Kemudian perlu adanya lembaga yang dapat mengayomi para lansia untuk bekerja. Nah, kalau kita di tempat kita di negara kita sepertinya sudah berkurang, sedangkan mau mencari pekerjaan saja di tempat kita masih dibatasi dengan umur ya. Kemudian adanya jaminan penunjang biaya kesehatan bagi lansia. Ya, kalau untuk jaminan kesehatan sepertinya ini tidak menjadi persoalan. Yang keempat adalah pemikiran untuk kondisi sosial keluargaan yang mendukung kehidupan lansia. Ya, nah kalau untuk rumah jompo ini kecuali ya kalau misalnya tidak ada anak kerabat atau keluarga cucu ya yang bersedia untuk membantu ya kehidupan atau kesehatan dari kelompok usia lanjut ya mau tidak mau ya perlu ya untuk dititipkan di rumah jompo. Namun dalam tanda kutip ya tetap harus ada kepedulian dari pihak keluarga untuk bisa terus ya memantau kemudian menjenguk ya kelompok usia lanjut tersebut. Nah, keenam adalah mintalah nasihat pada mereka dalam peristiwa-peristiwa penting. Jadi keputusan-keputusan eh, sangat dibutuhkan ya bagi kerabat-kerabat anak dan cucu ya. Jadi jangan pernah dihilangkan keberadaan mereka. Kemudian perlu mengajak dalam acara-acara keluarga, memberi perhatian yang baik kepada orang tua, kemudian membantu mencukupi kebutuhannya dan membantu memeriksa kesehatan mereka secara teratur. Oke. Oke, itu saja Bapak Ibu. Yang lain nanti bisa dipelajari ya. Selanjutnya di materi yang kedua adalah terkait dengan epidemiologi kecelakaan lalu lintas ya. Ini juga menjadi persoalan kesehatan masyarakat ya Bapak Ibu karena kecelakaan lalu lintas itu kan dalam kondisi begini. Dulu awal mulanya saya diceritain sama dosen saya, dosen pada saat S2 ya. Histori atau sejarah helm ya itu bermula dari bidang kesehatan masyarakat karena pada saat itu banyak muncul kasus kecelakaan ternyata salah satu faktornya karena kecelakaan roda dua ya karena tidak menggunakan pengaman ya pada bagian kepala. Nah, sehingga muncul gagasan pada saat
dahulu kala itu dengan menggunakan helm ya atau alat pelindung ketika menggunakan kendaraan bermotor. Nah, kecelakaan lalu lintas ini juga menjadi materi juga di dalam epidemiologi penyakit tidak menular karena kasus-kasusnya juga semakin meningkat ya, terutama untuk di kondisi-kondisi tertentu, misalnya menjelang Hari Raya Idul Fitri ya, ketika arus mudik dan arus balik meningkat ya, hari raya, hari-hari besar keagamaan, Natal, Tahun Baru seperti itu. Nah, itu biasanya kasus-kasus kecelakaan semakin tinggi ya kejadian-kejadiannya. Yang namanya kecelakaan biasanya itu kondisi yang tidak disengaja. Ya, jadi kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain sehingga menyebabkan kerusakan atau mengakibatkan luka-luka atau kematian pada manusia atau binatang ya. Dan kondisi ini tidak bisa diprediksi ya kapan dan di mana akan terjadi. Nah, dalam sistem pelaporan kecelakaan lalu lintas jalan atau melalui KNKT ya, eh, bahwa oke, dalam apa namanya, dalam hal ini ya, Subkomite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memperoleh laporan atau berita kecelakaan lalu lintas dari berbagai sumber. Artinya begini, bahwa data-data kecelakaan lalu lintas kita bisa memperoleh dari banyak institusi, misalnya dari kepolisian, dinas perhubungan ya, kemudian media cetak maupun elektronik dan instansi terkait lainnya. Nah, seluruhnya itu nanti diterima oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi yang akan nanti dimasukkan ke dalam database kecelakaan transportasi jalan, ya baik di darat, laut maupun udara. Nah, apabila kecelakaan tersebut nanti memenuhi batas kecelakaan, perlu adanya investigasi sebagaimana tercantum dalam petunjuk pelaksanaan investigasi dan penelitian kecelakaan lalu lintas. Nah, tugas kita di mana? Kita ikut berkontribusi dalam menyusun bagaimana upaya nanti ketika diperoleh faktor penyebab kecelakaan tersebut, misalnya karena tidak menggunakan APD, misalnya seperti itu, kemudian kita membantu dalam program penggunaan APD, kemudian simulasi penggunaan, kemudian desain APD bekerja sama dengan institusi yang terkait. Nah, seperti tadi contohnya helm itu sendiri. Nah, jadi definisi kecelakaan lalu lintas itu apa? Jadi kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau tidak disengaja yang nanti melibatkan kendaraan bisa satu, dua, atau lebih yang biasanya mengakibatkan korban jiwa, ya ringan atau berat, dan kerugian dari harta benda. Nah, dari tahun 2007 sampai tahun 2016 ya, itu aja sudah 64 kali kecelakaan ya. Nah, itu 2016, berarti sampai 2025 bisa lebih tinggi ya untuk kasus-kasus kecelakaan lalu lintas. Nah, yang pertama, kenapa kecelakaan lalu lintas itu masuk ke dalam topik Kesmas? Yang pertama, masalah yang luas dan cukup kompleks. Yang kedua adalah 90% kecelakaan lalu lintas itu karena disebabkan oleh human error, ya, human factor, faktor manusia, kelalaian manusia. Yang ketiga, dapat terjadi di semua tempat, udara, laut, dan darat, dan angka kejadian serta kematiannya tinggi. Faktor resikonya apa saja? Kalau dari faktor orang ya atau manusia, pejalan kaki, penumpang sampai pengemudi, yaitu masalah disiplin, ya, interdisiplin berlalu lintas. Kemudian faktor kendaraan, kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang sering terjadi kecelakaan adalah yang kurang terkait dengan perawatan atau monitoring terhadap kondisi kesehatan kendaraan mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, faktor jalanan, ya, keadaan fisik jalanan, rambu-rambu jalanan, serta faktor lingkungan, ada faktor cuaca dan geografi. Nah, bentuk kecelakaan ada yang single, double, triple, atau multiple ya. Oke. Nah, upaya pencegahannya bagaimana? Yang pertama adalah safety, ya, facilities seperti helm, seat belt, sidewalk, overhead, ya, banyak lagi. Ya, kemudian penggunaan helm dan peraturan atau regulasi untuk menguatkan terkait dengan upaya pencegahan dari kecelakaan lalu lintas ini. Oke. Oke, nah ini ya yang tadi ya, bahwa helm itu adalah salah satu alat proteksi cedera.
di bagian kepala yang kemungkinan ini masih menjadi persoalan juga gitu ya. Jadi untuk jumlah pesepeda motor yang mendominasi ada 75% yang tidak tertib ya, yang tidak tertib. Artinya apa? Tidak semua pengendara itu tertib dalam menggunakan helm. Yang kedua, ketaatan semu hanya dipakai misalnya jika ada polisi gitu ya. Yang ketiga, alasan tidak menggunakan helm ya, malas, tidak nyaman ya dan lain sebagainya. Ya, ternyata helm itu bisa dianggap memberikan proteksi sebesar 29% terhadap cedera kepala. Ya, artinya apa? Pemakaian helm ini dapat menurunkan cedera dan kematian sebesar 29%. Ya, meskipun tidak terlalu signifikan, tapi cukup membantu dalam upaya pencegahan. Nah, regulasi terhadap penggunaan helm itu sudah ada aturannya dan ini menjadi poin kita bahwa sebagai tenaga kesmas juga kita berkontribusi ya dalam membantu mengedukasi masyarakat melalui penggunaan APD dalam kondisi nanti menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Oke, Bapak Ibu, dari dua materi ini jika ada pertanyaan saya persilakan sebelum ke materi selanjutnya. Bu, izin Bu. Silakan Pak Rangga. Bu, lansia itu usia berapa ya Bu? Izin. Ya, tadi seperti di sini Pak Rangga sudah masuk ya di slide kita bahwa kelompok lansia itu dibedakan menjadi tiga ya menurut WHO. Di sini sudah ada, saya bukakan lagi. Ya, kelompok menengah ada 45 sampai 59 tahun ya. Kelompok lansia itu 60 sampai 74 dan lanjut usia itu 75 sampai 90 tahun. Begitu Pak Rangga. Ibu, makasih Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu, jika belum ada mungkin yang mau ditanyakan lagi, saya share untuk tugas UTS Bapak Ibu. Karena ini adalah pertemuan terakhir juga, Bu Junita, ini sudah pertemuan ke-6 ya. Saya cek tadi materi sudah selesai. Iya, Bu, hari ini sampai ke-6. Bapak Ibu silakan mengerjakan UTS nggih, Bapak Ibu. Saya tidak akan memberikan waktu cepat ya. 2 minggu boleh deh. Ini saya masih tulis sampai 30 Mei. Kita libur Hari Raya Idul Adha sampai tanggal berapa ya Bapak Ibu ya? Di kami nggak ada liburnya, Bu. Oh, nggak ada libur. Oke. Oke, silakan dikumpulkan nanti di tanggal 13 Juni. Udah terlihat dokumen saya? Udah, Bu. Oke, Bapak Ibu silakan mengerjakan UTS. Pengerjaan UTS ini nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Teknis pembagiannya diatur oleh Bu Junita ya, selaku PJ mata kuliah. Kemudian membuat makalah kelompok 1 terkait dengan makalah perkembangan dan epidemiologi penyakit kardiovaskuler dan upaya pencegahannya. Ya, datanya diambil dari tahun 2020 sampai 2024. Kemudian kelompok 2 untuk penyakit diabetes mellitus, kelompok 3 penyakit kanker, dan kelompok 4 penyakit ginjal. Ya, nanti dipresentasikan di tanggal 13 Juni 2025, Bapak Ibu. Kemudian nanti dibuat juga PPT-nya. Jadi begini, karena ini UTS, nanti ini juga yang akan saya masukkan menjadi penilaian UAS Bapak Ibu. Jadi nanti UAS Bapak Ibu hanya tinggal mengumpulkan dokumen saja. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa, Bu, Bu. izin bertanya untuk formatnya, Bu. Format mungkin laporan atau makalahnya, Bu. Seperti Ya, apa? bebas saja Bu ya. Nggak apa-apa. Jadi bab 1 misalnya latar belakang ya, kemudian tujuan, rumusan masalah, tujuan, bab 2 nanti kajian teori ya. Bab 3-nya hasil gitu ya Bu ya, hasil observasi atau hasil dari ini data pengambilan data sekunder dari tahun 2020 sampai 2024. Gitu ya Bu Junita. Baik, Bu.
Oke, sampai tanggal 13 Juni ya Bapak Ibu. Nanti semuanya saya harap karena ini juga sekaligus saya mengambil nilai UTS dan UAS. Jadi nanti pada saat presentasi dan pengerjaan penugasan saya harap Bapak Ibu semuanya terlibat. Jangan sampai nanti ada yang hanya nitip nama aja. Gitu ya. Jadi kalau nitip nama aja ya saya mohon maaf nanti kalau penilaiannya juga saya sesuaikan seperti itu. Jadi UTS-nya nanti paparan juga silahkan semua timnya hadir. Kemudian nanti pada saat UAS hanya mengumpulkan saja, ya upload di Sepada. Gitu ya, Bapak Ibu ya, bisa diterima ya. Bisa, Bu. Noted, Bu. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk mata kuliah etik penyakit menular hari ini atau ada tugas ya, Bu Junita? Kalau yang epic menular harusnya hari ini sih Bu, tapi PJ-nya sedang izin ini tadi Bu, ada kunjungan dinas gitu ke apa kantornya Bu Mbak Ida Bu. Oh, ada tugas nggak ya, Bu? Sejauh ini belum ada Bu. Oh ya udah, oke nggak apa-apa. Ya udah, baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat mengerjakan untuk mata kuliah etik penyakit tidak menular. Cukup ya, silakan dikerjakan UTS-nya. Kita ketemu lagi nanti di tanggal 13 Juni sekaligus untuk pengambilan nilai UTS dan UAS. Begitu. Karena UAS-nya itu sebenarnya nanti tanggal bulan Juni, bulan Juli sekitar tanggal 14 sampai 25 Juli, Bapak Ibu. Tapi nanti upload di Sepada aja lah untuk dokumen ini. Jadi nggak perlu nanti kita membuat soal ya kita ngikutin aja untuk syarat UAS gitu aja ya. Bu, Ya, izin Bu. bertanya, Bu. Ya, Itu data kasusnya itu di Indonesia ya berarti, Bu? Atau ya di Indonesia, di, Bu, ya berarti? di Indonesia aja. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Baik, terima kasih. Nanti untuk materi dan penugasannya saya kirim ke Bu Junita, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya pada pagi hari ini. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, saya live dulu.